Selamat pagi teman-teman. Gimana tuh kalian tuh kabarnya, sehat? Nah, sekarang kali ini kita akan mencoba cara mengajukan akta lahir secara online ya di aplikasi SIP untuk Kabupaten Jember nih. Teman-teman yang berada di domisili Jember atau mempunyai kerabat keluarga yang berdomisili Jember nih ya, kita akan melakukan pengajuan akta lahir secara online ya. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama itu masuk ke websitenya atau bisa melakukan pakai aplikasi SIP. Bisa aja di Google pencarian tuh SIP Jember, ini ada namanya SIP Disdukcapil. Nah, untuk teman-teman jika tidak atau belum memiliki akun, pertama buat akun terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada nama lengkap, kemudian nomor NIK pendudukan atau NIK ya, kemudian ada alamat email dan nomor WhatsApp, kemudian kata sandi. Nah, untuk alamat email disarankan ini menggunakan nama yang ada dalam satu kakak. Kenapa? Karena agar pengajuan teman-teman tidak ditolak ya. Misalkan di dalam satu kakak itu ada nama Gojali. Nah, alamat emailnya harus Gojali ya, minimal teman-teman, seperti itu. Tidak boleh nama orang lain yang berada di luar kakak atau kartu keluarga ya. Jika sudah buat akun, teman-teman bisa langsung login, masuk, contoh NIK atau nomor WhatsApp ya. Kemudian kata sandinya. Langsung masuk. Nah, jika sudah masuk ke halaman aplikasinya, kemudian kita pilih permohonan akta, kemudian pilih akta kelahiran. Nah ya, ini yang harus diisi oleh teman-teman ya. Di sini ada NIK, nama lengkap. Yang diisi ini adalah data bayi ya, bukan data pelapor atau yang mengajukan. Ini data bayi yang mau diajukan. Nah, ada form pengajuan akta lahir, data bayi dan anak. Nah, masukkan NIK, nama lengkap, pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, pilih tempat dilahirkan, di rumah sakit, puskesmas, puskesmas, rumah atau lainnya. Tempat kelahiran atau tempat lahir ini domisili ya. Misalkan kalau lahirnya di Bogor, tulis aja Bogor, atau tempat lainnya itu Bandung, Lumajang, bisa ditulis. Meskipun domisili teman-teman itu Kabupaten Jember, kalau tempat lahirnya misalkan Lumajang ya tulis aja Lumajang ya. Yang terpenting alamatnya itu alamat yang sekarang itu Kabupaten Jember. Kemudian tanggal lahir, kelahiran, waktu lahir, kelahiran, kemudian penolong kelahiran, dokter, bidan, dukun, kelahiran keberapa ini, ke-1, kedua atau ketiga. Nah, berat bayi, tinggi bayi, kemudian nomor kartu keluarga. Nah, ini baru di sini nama kepala keluarga, nomor handphone yang aktif ya kalau bisa teman-teman. Nah, ini persyaratan yang harus teman-teman lengkapi. Di sini ada surat keterangan kelahiran dari desa. Nah, surat keterangan ini bisa dari dokter, bidan atau desa. Nah, bagaimana jika ini teman-teman tidak mempunyai semuanya? Nah, kita bisa menggunakan formulir F203 jika tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari desa, dokter atau bidan. Nah, kemudian kartu keluarga yang terbaru ya, yang sudah tercantum data anak yang mau dibikinkan akta lahir. Kemudian KTP 2 orang saksi kelahiran nih.
bisa dari kerabat, keluarga atau tetangga. Yang terpenting yang menyaksikan pada saat anak lahir. Di sini ada foto anak bagi anak yang berusia 5 tahun. Nah, SIP ini cukup bagus ya teman-teman aplikasinya. Untuk anak yang berusia di atas 5 tahun ini bisa satu paket dengan kartu identitas anak. Nah, makanya di sini ada foto anak ya. Jika anaknya di bawah 5 tahun itu terserah teman-teman ya mau diisi atau tidak. Tapi biasanya itu kalau yang anak di bawah usia 5 tahun itu tidak ada fotonya ya teman-teman di kartu identitas anak, terkecuali untuk anak yang di atas 5 tahun biasanya. Ini satu paket dengan kartu identitas anak. Kemudian ada buku nikah. Nah, bagaimana jika orang tua kita tidak memiliki buku nikah atau tidak, biasanya kan ada kawin belum tercatat ya pernikahannya, tapi orang tua kita udah menikah. Nah, ini bisa menggunakan formulir F204 ya teman-teman di halaman buku nikah ini. Nah, kemudian KTP kedua orang tua. Nah, ini nih yang paling wajib itu formulir F201. Nah, formulir F201 ini harus diisi sama teman-teman ya. Kemudian harus minta stempel dari pihak desa. Bisa dari, yang terpenting desa ya, desa sesuai domisili teman-teman. Ini ada dokumen lainnya, ini tidak perlu diisi jika persyaratan di atas memenuhi. Kemudian tinggal kirim pengajuan. Nah, ini persyaratan yang harus teman-teman perhatikan ya. Ini ada persyaratan wajib. Ini persyaratan ini harus difoto yang aslinya ya. Tidak boleh fotokopiannya. Jika teman-teman mengajukan akte lahir menggunakan fotokopiannya, otomatis akan ditolak. Ini harus yang aslinya. Teman-teman cukup di-scan atau difoto saja. Nah, ukurannya itu bisa maksimalnya itu 1 MB, 1 megabyte ya per satu foto ini. Nah, yang pertama ada formulir F201. Ini formulir yang wajib. Yang kedua surat keterangan lahir. Jika tidak punya bisa menggunakan formulir F203. Nah ya, kemudian kartu keluarga yang terbaru, terus buku nikah. Nah, jika orang tua kita tidak memenuhi persyaratan buku nikah bisa menggunakan F204. Kemudian KTP orang tua, ayah dan ibu. Nah, yang terakhir KTP dua orang saksi. Nah, ini adalah persyaratan wajib. Jika salah satu dari ini tidak ada, otomatis pengajuan akte lahir kita akan ditolak ya teman-teman. Nah, untuk status pengajuannya teman-teman bisa dimonitoring di halaman awal ya. Nih, di sini ada status pengajuan. Kemudian masukkan nomor pengajuan atau nomor registrasinya ya. Kemudian cek statusnya teman-teman.